Orang India Indonesia dan orang India Malaysia memiliki beberapa kesamaan seperti leluhur dari India dan pengaruh budaya India yang kuat dalam kehidupan mereka. Namun ada juga beberapa perbedaan penting antara kedua kelompok ini, terutama dalam hal sejarah, bahasa, agama, dan peran dalam masyarakat. Sejarah orang India Indonesia, kedatangan orang India ke Indonesia dimulai sejak abad ke-5 Masehi. Mereka datang sebagai pedagang, pendeta, dan misionaris. Seiring waktu mereka menetap di Indonesia dan berbaur dengan penduduk lokal. Kemudian sejarah orang India Malaysia, kedatangan orang India ke Malaysia dimulai pada abad ke-18 Masehi. Mereka dibawa oleh Inggris sebagai buruh untuk bekerja di perkebunan teh dan karet. Setelah kemerdekaan Malaysia, banyak orang India yang tetap tinggal di negara itu. Orang India Indonesia dan orang India Malaysia memiliki sejarah, bahasa, agama, dan peran yang berbeda dalam masyarakat. Namun mereka berdua merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia dari Malaysia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan kedua negara. Orang India Malaysia. India Malaysia adalah kelompok etnis berketurunan India di Malaysia. Saat ini mereka membentuk kelompok terbesar ketiga di Malaysia. Mayoritas orang India Malaysia adalah etnis Tamil dengan kelompok-kelompok kecil lainnya, seperti Malayali, Telugu, Sikh, dan lain-lain. India kuno memberikan pengaruh besar di Asia Tenggara melalui perdagangan, misi keagamaan, perang, dan bentuk kontak lainnya. Malaysia prakolonial adalah bagian dari kerajaan India seperti Sriwijaya, Kadaram, dan Majapahit, yang merupakan bagian dari wilayah budaya yang dikenal sebagai India Raya. Ada kemungkinan gelombang pertama imigrasi dari Asia Selatan menuju Asia Tenggara terjadi pada saat invasi Asoka ke Kalinga dan ekspedisi Samudragupta ke arah selatan. Ada bukti keberadaan kerajaan-kerajaan India seperti Gangga Negara, Kedah Lama, Sriwijaya sejak kurang lebih 1700 tahun yang lalu. Kontak awal antara kerajaan Tamilakam dan Semenanjung Melayu telah sangat dekat selama pemerintahan dinasti Pallava dan kerajaan Chola. Hubungan dagang yang dimiliki saudagar Tamil dengan pelabuhan Malaya menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan India seperti Kadaram dan Langkasuka. Gelombang kedua dan tiga. Setelah penjajahan Portugis di Malaka pada tahun 1511, pemerintah Portugis mendorong penjelajah mereka untuk membawa wanita India mereka yang sudah menikah yang telah menjadi Kristen Katolik Roma di bawah kebijakan yang ditetapkan oleh Afonso de Albuquerque, raja muda India pada waktu itu. Orang-orang ini adalah Katolik Goan dan India Timur. Kuparis yang berdarah campuran sampai di Brahmana, Goan, dan Portugis juga datang. Anak-anak ahli waris yang sudah menikah dengan penduduk Melayu kehilangan identitas etnis mereka. Akuisisi Inggris atas Penang, Malaka, dan Singapura. Negeri-negeri selat dari tahun 1786 hingga 1824 memulai arus masuk tenaga kerja India yang stabil. Ini terdiri dari pedagang, polisi, buruh, perkebunan, dan tentara kolonial. Selain itu ada juga migrasi besar orang India untuk bekerja di pemerintah kolonial Inggris karena mereka menguasai bahasa Inggris secara umum dengan baik. Dari tahun 1990-an hingga periode sekarang ada juga gelombang kecil warga negara India ke Singapura dan Malaysia untuk bekerja di industri konstruksi dan teknik, restoran, sektor TI, pengajaran, dan keuangan. Tenaga kerja tidak terampil terutama bekerja di restoran India. Ada juga pasangan asing dari anak benua India yang menikah dengan orang India setempat. Orang India Indonesia. Orang India Indonesia adalah kelompok masyarakat keturunan India yang tinggal dan menetap di Indonesia. Orang-orang keturunan Asia Selatan lain juga bisa disebut sebagai orang India Indonesia. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri India pada Januari 2012, ada 120.000 masyarakat Indonesia keturunan India, dan 9.000 diantaranya adalah warga negara India yang mereka bekerja dan tinggal di Indonesia. Masyarakat India Indonesia kebanyakan tinggal di Sumatera Utara, Banda Aceh, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Di Jakarta, masyarakat Tamil Indonesia mempunyai organisasi yang bernama Indonesia Tamil Tamran yang bergerak dalam pelestarian bahasa dan budaya Tamil, membangun saling pengertian antara orang India dan Indonesia,
dan memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak Tamil di Indonesia untuk belajar bahasa ibu mereka. Untuk masuk tersebut, organisasi ini mengadakan kursus bahasa dan budaya, membagikan literatur dalam bahasa Tamil, menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait seperti debat, drama, tarian, dan musik, mendatangkan artis-artis terkenal dari India dalam bidang tari, musik, drama, dan lain-lain.